Halo, halo, apa kabar? Kembali bersama saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung. Saya kira kita mesti mohon maaf ya kepada para viewer dan juga kepada Pak Jokowi ya, karena terpaksa kita mesti ngomongin Pak Jokowi lagi karena presidennya memang Pak Jokowi gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, iya, itu selalu kontroversi dimulai dengan pikiran bahwa kok Jokowi lagi. Nah, Iya. sebelum dia diganti ya Jokowi lah. Kan itu pikirannya dan bertanggung jawab untuk semua hal di ujungnya. Kenapa? Karena ini sistem presidensial, nggak ada kebijakan yang kita harus tagih pertanggungjawaban pada menteri. Menteri bertanggung jawab pada presiden dan itu kita tagih pada presiden di ujungnya kan. Jadi cara berpikirnya juga mesti jelas nih. Buser-buser kan. Kok Jokowi yang diserahin? Loh, Jokowi memang selain Jokowi siapa yang kita mau minta pertanggungjawaban kan coba dia. Oh ada menteri-menteri. Yo kata Pak Jokowi menteri itu tergantung saya kan gampang jawabnya. Oke, nggak ada visi menteri, yang ada visi presiden Nggak ya. ada menteri. Oke, mari kita bicara soal Papua. Ini serius ya, dalam situasi di Papua ini sekarang eskalatif gitu dan Presiden Jokowi itu baru saja kembali dari Papua selama kunjungan di sana ya. Dan yang menarik itu adalah Presiden Jokowi itu mengklaim bahwa di Papua itu situasinya aman, terkendali, tidak ada jangan dibesar-besarkan seperti buktinya saya ini bisa bisa hadir di sini, bisa jalan ke sana, bisa menghadiri street festival dan sebagainya. Dan kemudian orang bilang, iya lu presiden, ribuan tentara dan polisi dikerahkan gitu. Belum lagi ternyata datanya itu menunjukkan ini yang terjadi, saya kira data yang sangat menarik, Bung Rocky. Jokowi adalah presiden terbanyak yang pernah berkunjung ke Papua, kalau nggak salah udah 17 kali selama 9 tahun terakhir ini. Tetapi kajian dari Lemhanas, ini Lemhanas loh yang ngomong ya, bahwa eskalasi kekerasan di Papua itu justru meningkat di era Presiden Jokowi. Ya itu saya baca juga pendapat-pendapat dari luar negeri yang karena saya cukup banyak teman di luar, jurnalis juga ada yang melihat bahwa ada yang konyol dalam penyelesaian masalah Papua itu. Karena berita dari Papua yang resmi dikutip dari Deplu, dari Istana segala macam itu tiba di ruang-ruang sidang PBB jadi berita yang lain tuh. Kenapa? Karena ada opini dan analisis yang lebih kuat dari mereka yang ada di Oxford, ada di New York, yang dapat sumber langsung dari medan-medan hutan-hutan Papua, di mana sebutannya OPM atau KKB apa-apa. Tapi mereka selalu menganggap bahwa itu suara masyarakat yang ditutupi oleh istana. Nah itu juga ngaconya kalau presiden bilang ya nggak ada apa-apa, ya memang nggak ada apa-apa, karena dia pasti akan disebutkan keadaannya aman-aman aja. Sama seperti kalau kita baca berita misalnya, ini ada satu perumahan elit yang betul-betul aman tentram tuh. Kalau saya tanya kenapa? Karena setiap 20 meter ada CCTV. Lu justru ada CCTV menandakan tidak aman. Kan itu dasarnya kan. Ya, Kan ya. yang disebut aman itu ada kelegaan, ada keakraban. Aman bukan karena ada satu batalion di setiap gang, kan bukan itu yang disebut aman kan. Jadi aman adalah rasa damai. Nah itu yang nggak ada dan itu yang dibaca dengan baik oleh Lemhanas. Nah kajian Lemhanas itu inline dengan kajian LSM yang menganggap bahwa ya Jokowi udah berkali-kali datang ke Papua tapi nggak selesai masalahnya kan. Itu berarti ada modus yang mesti diubah, bukan kunjungannya yang harus berkali-kali dan itu tidak berhasil, tetapi desain Jakarta tentang Papua itu yang gagal gitu intinya. Jadi tetap kita lihat ini akan jadi konflik hak asasi manusia masih akan berlanjut dan ketegangan juga di situ akan berubah menjadi ketegangan regional karena Amerika dalam 1 bulan yang lalu bikin fakta pertahanan bersama dengan Papua Nugini, Port Moresby, dan itu berarti kapal-kapal perang Amerika bisa bersandar di pelabuhan strategis Papua Nugini yang hanya 20 menit udah bisa memantau apa yang terjadi di Papua sebagai kadang-kadang kalau orang anggap sebagai wilayah yang nggak mungkin dilepaskan oleh Amerika karena ada Freeport di situ tuh dengan segala macam alasan Amerika melihat bahwa itu potensi yang harus dilindungi itu. Jadi krisis ini akan bereskalasi ke tingkat global. Nah Pak Jokowi menerangkan itu seolah-olah itu cuma kunjungan biasa itu bagi-bagi seperti kebiasaan beliau bagi-bagi hadiah. Ini enggak, ini Anda Pak Jokowi dipantau oleh publik internasional. Satu kalimat Anda itu akan berakibat panjang itu menyebutkan tidak ada apa-apa lalu orang akan kasih data. Oh gini loh yang disebut nggak apa-apa tuh. Nah, tunggu aja nanti di sidang-sidang hak asasi manusia. Ya. Tapi sebenarnya nggak usah nunggu sidang di hak asasi manusia loh, Bung Rocky. Kajian Lemhanas itu kan lembaga yang sangat serius ya, sebenarnya itu semacam think tanknya negara gitu. Apakah kajian ini tidak sampai kepada Pak
Jokowi. Padahal kan kita tahu Andi Wijayanto sekarang Gubernur Lemhanas itu dulu orang ada orang dekatnya Pak Jokowi. Ya, saya mau menghindar dari analisis itu kan nanti soalnya kita benturkan bahwa Lemhanas sudah nggak percaya tentang doktrin penyelesaian Papua oleh Jokowi. Kira-kira begitu intinya kan. Kan Andi pasti punya punya record yang bagus dalam analisis pertahanan di Asia Pasifik karena dia belajar banyak tentang isu-isu pertahanan. Jadi kalau Lemhanas keluarin semacam papers yang sebetulnya menegur Presiden Jokowi, itu artinya ada hal yang harus dibereskan cepat-cepat. Nggak mungkin hanya dengan sekedar gelar tambahin TNI di situ tuh. Dan kita lihat bahwa mungkin sekali KKB ini atau OPM Papua ini udah terlatih juga belajar intelijen. Mereka lebih cepat mendeteksi potensi perang headline daripada perang di tengah hutan kan. Nah, kalau itu yang terjadi, kita kehilangan momentum untuk mengajukan proposal-proposal yang lebih penyelesaian manusiawi itu. Dan di awal kita ingat bahwa uh, Pak Panglima TNI mengajukan dalil bahwa akan diselesaikan dengan cara-cara yang manusiawi dan bukan pendekatan kekerasan. Tetapi faktanya makin banyak TNI yang diturunkan di situ dan makin banyak yang gugur. Nah, berita-berita ini kan jadi sinyal untuk bertaruh apakah Jokowi mengerti keadaan di situ tuh. Dan itu ketidakmengertian Jokowi bisa kita baca melalui hasil kajian dari Lemhanas bahwa pemerintah gagal untuk mengaktifkan modus-modus yang lebih humanitarian dalam penyelesaian Papua. Dan itu menyebabkan eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Kan cuma itu tesis dari Lemhanas. Ya, saya teruskan dikit ya. Saya benar cukup kemudian mencoba mendalami apa sih masalahnya seperti kajian Lemhanas. Lemhanas menyatakan bahwa yang ada sangat menarik itu ya bahwa tidak berpola apa yang terjadi kekerasan di Papua itu. Soal lokasinya, soal itu bisa diidentifikasi, tapi tidak berpola. Nah ini menurut saya agak susah jadi dengan tidak berpola itu yang menjelaskan mengapa kemudian sering terjadi polisi tentara kemudian ya gugur di sana dan ini tapi sekaligus juga menunjukkan bahwa ya ada kelemahan dari sisi intelijen. Ya betul, itu yang saya maksudkan, kelemahan intelijen dan KKB atau OPM lebih cepat membaca kelemahan intelijen itu. Ya, Juga kita tahu di kalangan KKB atau OPM, kita saya nggak tahu nih bagaimana cara mengucapkan istilahnya, ya. OPM aja lah. OPM saya Itu, kira. iya, kan vaksinnya juga macam-macam. Tetapi mereka punya semacam doa bersama, yaitu otonomi atau self-determination, keinginan menentukan sendiri tuh. Ada mungkin yang merasa harus merdeka, ada yang merasa bahwa oke ini cuma soal keadilan sosial segala macam. Tetapi tetap ada kritik dari dalam OPM tentang keadaan yang sebetulnya berbahaya sebetulnya. Jadi sinyal dari Lemhanas itu menunjukkan memang tidak ada pola dan justru karena tidak ada pola makin sulit untuk memetakan kekuatan OPM kan begitu kan Ya. dalilnya kan. Bahwa di kalangan OPM ada warlord sendiri, ada panglima sendiri, itu biasa aja tuh. Tetapi satu isu bagi mereka adalah Papua merdeka tuh, dan itu diucapkan terus menerus bahkan oleh anak-anak muda di situ yang Ya. lagi sekolah di luar negeri itu. Jadi ide Papua merdeka itu biarin sebagai ide aja tuh. Tetapi negosiasi, kemampuan kita untuk deal secara diplomasi dengan publik internasional mesti diperkuat. Nah, gagalnya diplomasi internasional itu disebabkan karena Indonesia nggak punya proposal komprehensif untuk penyelesaian Papua kan. Jadi Ya. Papua tuh mau diselesaikan otonomi diperluas, apa namanya, Pemekaran wilayah. ditambah Ya. wilayah segala macam itu. Sementara dana khusus itu mau dikurangi itu. Jadi bagi Papua juga merasa apa sebetulnya proposal Jakarta untuk Papua tuh? Itu pertanyaan besar di kalangan bahkan di kalangan faksi-faksi yang menginginkan Papua merdeka. Ya, ya. Nah, ini saya kira soal kemerdekaan ini menjadi isu sensitif ya karena tadi ada mengkaitkannya dengan geopolitik global. Dan saya kemarin ketika melihat Pak Jokowi dari Australia kemudian berkunjung ke Papua New Guinea, saya mulai ada semacam sedikit harapan, oh Pak Jokowi memahami ya bahwa ada persoalan geopolitik global karena Papua New Guinea kan sekarang menjadi semacam alien satu sekutu dari Amerika kan begitu. Dan kita tentu Ya, kaitannya dengan Timur Timur dulu. Timur Timur itu juga dulu merdeka itu kan dalam konteks juga ketika Perang Dingin sudah selesai, ketika Indonesia sudah dianggap tidak diperlukan lagi sebagai proksi, ya kemudian ya akhirnya didorong kita keluar dari sana. Dan hal yang sama kan sekarang terjadi juga, Indonesia dianggap sebagai proksi lebih proksi Cina dibandingkan dengan Amerika.
Dan kemudian Amerika kemudian mendekati Papua New Guinea yang langsung berbatasan dengan Papua. Saya kira ini harus kita baca serius. Itu keseriusan kita sebagai masyarakat sipil mengerti ada sejarah panjang tentang intervensi ya, asing pada politik Indonesia itu, apalagi Amerika yang selalu melihat Indonesia itu faktor untuk ya untuk menguasai secara hegemoni kekuatan persaingan dengan Cina atau potensi lain di Indo-Pasifik kan. Tapi modeling yang kita buat kan seolah-olah kalau hubungan kita dengan Cina itu sekedar hubungan bisnis. Kalau dengan Amerika minta perlindungan pertahanan. Tapi bagi Amerika hubungan dia dengan Cina itu adalah hubungan yang makin lama makin menegangkan. Karena walaupun Cina ekonominya lagi lesu, tetapi Cina tetap punya ambisi one road, one belt itu kan. Dan iya itu. Nah, Amerika menganggap bahwa teori Cina tentang keamanan dirinya sendiri sebagai negara besar adalah mencaplok kawasan. Kan Cina selalu ingin memperluas wilayah pengaruhnya dengan menduduki kawasan itu, baik secara ekonomi maupun secara militer. Sementara doktrin Amerika adalah bukan mencaplok kawasan. Amerika punya doktrin menghalangi mereka yang ingin mencaplok kawasan. Itu bedanya kan. Amerika mengekspor kebebasan. Nah, kalau Indonesia dianggap sebagai proksi Cina masih kuat, maka Indonesia akan halangi perubahan politik di dalam negeri kita. Dengan kata lain, pemilu nanti itu akan lebih banyak pengamat Amerika datang ke sini atau bahkan mungkin kita bikin hipotesis jumlah CIA yang ada di Jakarta dan di Papua dan di tempat-tempat yang potensial terjadi keresahan sosial itu udah 3 kali lipat mungkin. Dan itu adalah hal yang biasa dalam ketegangan proksi antara Cina dan Amerika. Tentu wilayah-wilayah yang tadinya dianggap ya netral itu hanya pekerja, Amerika pasti curiga di dalam ekspor tenaga kerja asing Cina itu pasti di dalamnya ada informan-informan militer. Maka seperti biasa berlakulah prinsip civis pacem para bellum. Siapa yang ingin damai mulai bersiap-siap buat perang. Dan itu doktrin resmi Amerika ada civis pacem para bellum, satu pendekatan realis dalam politik internasional sejak jadi artinya kita akan apa ya, pemilu 2024 ini, terutama Pilpres 2024 ini harus dikaitkan dengan soal itu ya, berkaitan ketegangan, tidak hanya soal faksionalisasi di internal sekarang di domestik maksud saya, tapi juga faktor geopolitik global itu akan sangat menentukan. Ya, itu pentingnya kita analisis secara komprehensif bahwa persaingan politik untuk jadi capres itu adanya di Jawa itu, karena orang anggap bahwa menang di Jawa artinya menang jadi presiden. Di Jawa itu di mana dalam persaingan terakhir ya mungkin Jawa Timur, karena Jawa Timur tetap penentu selalu dalam upaya untuk memastikan kemenangan capres. Tetapi kita lupa bagi politik dunia ini penentuan capres Indonesia harus terkait dengan duel proximity antara Amerika dan Cina itu. Jadi tidak mungkin pemilu kita nanti itu tidak diintervensi atau paling tidak dipengaruhi oleh kekuatan Cina maupun Amerika. Nah, ini faktor yang kita ajukan sebetulnya supaya juga dibahas di tim ses masing-masing, dan jangan hanya kesakusuk soal koalisi yang sifatnya teknis. Ini ada problem besar, itu keamanan Indonesia di dalam pertarungan politik global. Jadi pesan kita kepada Pak Jokowi, bukan aman-aman saja. Ada soal serius ya gitu yang mengendap di bawah. Dan Pak Jokowi masa nggak tahu bahwa sebagai presiden kan dia diamankan begitu ketat ya. Kalau presidennya aman, tapi coba kalau rakyat biasa atau TNI yang masuk-masuk di hutan yang menjadi korban, nggak mungkin keluarganya, apalagi mereka gugur di sana menyatakan bahwa Papua aman. Saya kira nggak. Mereka pasti akan protes dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, itu juga soal empati Pak Jokowi. Berapa banyak prajurit terbaik kita tuh gugur di hutan-hutan Papua itu, dan itu artinya tidak aman. Jadi ya kalau kita bilang ngaco nanti kok presiden ngaco, memang ngaco. Kenapa ngaco? Karena pengetahuan dan kapasitas untuk mengevaluasi keadaan itu memang terbatas tuh. Jadi udah kita anggap aja Pak Jokowi ya udah ini tidur pulas di situ, ditungguin oleh aparat keamanan, dan besok pagi bisa mimpi yang melampaui mimpi SBY. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. 100% ya. Ya. Oke.